Kejaksaan Agung menetapkan Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit dari PT Bank Jabar Banten atau BJB dan PT Bank DKI Jakarta terhadap PT Sritex senilai 692 miliar rupiah. Penyidik juga menetapkan ex-Dirut Bank DKI, YM dan DS pimpinan Divisi Korporasi Komersial BJB sebagai tersangka. Berikut pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar. Lakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Terhadap tersangka DS, tersangka YM, dan tersangka ISL disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap 3 tersangka mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Untuk tersangka ISL dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah nomor 32 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 33 tanggal 21 Mei. Sementara itu, 3 tersangka kasus dugaan korupsi PT Sritex mulai malam ini menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penahanan ketiga tersangka dilakukan untuk 20 hari ke depan setelah dilakukan penyidikan ketiga tersangka DS, JM, dan ISL ditemukan alat bukti yang cukup tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Pak Iwan mana? Pak Iwan ngacung weh. Untuk memperbarui informasi penjemputan paksa bos Sritex untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, sudah ada rekan Kesia Clarissa yang akan melaporkan. Selamat malam Kesia, silakan dengan laporan Anda. Selamat malam pemirsa dan juga Zega. Kejaksaan Agung resmi menahan Iwan Setiawan selaku
Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada malam tadi, Kejagung mengungkap total kerugian negara yang dialami dari penyelewengan dana kredit ini mencapai 700 miliar rupiah dari total utang 3,5 triliun rupiah. 3,5 triliun ini pemirsa merupakan total kredit yang diterima dari PT Sritex yang berasal dari Bank Jateng, Bank BJB, dan juga Bank DKI. Kasus ini melibatkan 24 bank yang diantaranya termasuk 4 bank milik pemerintah. Kredit ini diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya yang berujung pada gagal bayar yang kemudian memicu paylitnya Sritex pada akhir tahun lalu. Kejagung menemukan adanya aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Perbuatan ini membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Pemirsa dan juga Zega, sejauh ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka termasuk Iwan Setiawan dan 2 tersangka lainnya yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syahbandinata selaku pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Ketiganya sudah ditahan untuk proses lebih lanjut selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung. Total saksi yang diperiksa pada hari ini ada sekitar 50 saksi dan 1 orang ahli. Perlu diketahui pemirsa bahwa PT Sritex ini sebelumnya sebagai salah satu perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara. Sementara demikian, Zega kembali ke studio. Terima kasih Kesya Clarissa atas informasinya. Selamat bertugas kembali.